Banyak orang yang udah nyoba bikin pesawat yang bisa jalan di Minecraft, tapi masalahnya semuanya super kecil. Jadi hari ini aku benar-benar bakal bikin pesawat berfungsi penuh yang paling besar di dunia yang pernah dibuat. Yang punya banyak tempat penyimpanan, makanan, farm, dan bahkan hiburan. Jadi kamu bisa jalan-jalan sejauh jutaan blok tanpa perlu berhenti sekalipun. Oke, pertama aku bikin tiangnya tinggi-tinggi ke langit dan bikin kerangka pesawatnya di sana. Semoga kita agak nabrak gunung atau semacamnya lah. Ayo buat kerangkanya jadi lebih 3D. Oh ya, nah ini bakal lumayan besar sih. Mumpung aku lagi nutupin dinding-dinding pesawatnya, aku tahu kalian pasti mikir, gimana caranya aku bakal bikin pesawat sebesar ini beneran terbang? Tenang, aku punya rencana. Ya, karena aku lemah dalam urusan redstone, mungkin bakal butuh waktu berbulan-bulan buat pemain Minecraft biasa kayak aku untuk bikin ini berfungsi. Jadi aku memutuskan buat minta bantuan dari redstoner terbaik di Minecraft, Pingu, supaya berhasil. Karena kita mau pesawat ini jadi luar biasa gila. Bayangin, dia bikin tank raksasa sebelumnya. Tapi aku coba cek dulu deh berapa harganya. Oh, $500? Enggak mungkin aku bayar mahal gitu, bro. Aku nggak butuh bantuan. Aku bisa ngerjain sendiri lah. Capek susah. Oke, aku gak punya pilihan lain. Ini mungkin hal terbodoh yang pernah aku beli seumur hidupku. Tapi demi video ini, aku bakal bikin pesawat raksasa ini jadi luar biasa. Ini bakal berfungsi kan? Iya kan? Iya gitu. Iya gitu bilang. Nah sekarang karena kita udah minta Pingu ngebantu bikin pesawat raksasa ini berjalan, semoga-moga ya kita bisa cepat-cepat nyelesain bagian luar pesawatnya dulu. Pertama, badannya. Aku ganti ke blok quartz alih-alih semen putih karena buat jendelanya kita bisa langsung pasang tangga quartz kayak gini. Oh iya, ini kelihatan keren juga. Sekarang bikin hidup pesawatnya yang bikinnya lancip tapi gak terlalu lancip. Tambahin jendela. Mungkin aku bakal nambah kayu di bawahnya biar ada sedikit tekstur kalau paham sih. Sayap pesawatnya mungkin agak sedikit rumit. Aku tahu sayap pesawat itu biasanya agak miring ke atas. Maksudku ini kelihatan gak jelek sih. Kan? Cuma agak kegemukan. Oke, gimana kalau kita ganti pakai slab? Ya kayak gini. Dan semoga ini kelihatan lebih bagus karena jujur aku nggak tahu apa yang aku lakukan. Tapi itu beneran kelihatan jauh lebih rapi. Aku nggak sangka sebentar lagi pesawat raksasa ini beneran bakal bisa terbang. Ya, semoga aja ya. Buat nyelesain bagian sayapnya, kita perlu bikin mesin-mesin kecilnya. Aku nggak tahu apa namanya, dan nggak perlu terlalu besar juga. Jadi, ayo kita bikin dan sambungin ke sayap pesawat. Mungkin kita bisa pakai tangga buat bikin kipas di dalamnya kayak gini, pakai trapdoor di tengahnya. Nah, itu kelihatan bagus. Sekarang kita harus bikin yang persis sama di sisi satunya. Bam! Itu menghabiskan 2 jam hidupku. Kenapa? Kenapa banyak banget momnya? Awas keluar. Ya, aku nggak nyaranin kalian bikin sayap pesawat. Ini jauh lebih susah dari yang mungkin kamu bayangkan. Dan hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah bikin sayap di bagian belakang. Yang ini harusnya jauh lebih simpel daripada sayap utama karena nggak terlalu panjang. Buat yang di tengah atas, aku memutuskan bikin pakai blue ice biar pesawatnya kelihatan agak lebih keren daripada cuma putih polos. Tapi dengan itu, aku pikir pesawatnya udah selesai. Ayo kita lihat gimana dari jauh. Semoga kelihatan bagus. Kalau enggak, aku bakal sedih sih. Oke, aku baru aja keluar dari rumahku yang benar-benar normal dan sama sekali nggak aku bikin 2 detik lalu dan... apa-apaan itu? Wah, ya ampun, pesawat ini. Wow, gede banget bro. Kelihatan gila banget dari bawah. Kamu lagi jalan-jalan di hutan, terus pas nengok ke atas, oh my... Oh bro, ini kelihatan gila banget. Bro, aku penasaran apa yang bakal dikatakan Seleb dan Swag pas ngeliat ini terbang ke arah mereka. Dengan selesainya bagian luar pesawat, sekarang waktunya buat tahap 2. Bikin pesawat ini beneran bisa terbang. Ini udah hari berikutnya dan Pingu udah ngirim desain redstone-nya. Ayo kita unduh dan lihat apakah ini berfungsi. Ayo please bro. Ya ampun, lihat berapa banyak redstone-nya. Apa-apaan ini? Oke, aku mulai nggak khawatir karena nggak mungkin ini nggak berfungsi. Tunggu, bagian dalamnya kayak gimana ya? Oke, ini cockpitnya. Aku pikirin di tempat kamu berdiri, dan aku tebak ini not block di sini adalah tombol buat nyalain pesawatnya.
Ini raksasa banget. Dan untungnya karena pesawat ini besar banget, ada banyak ruang buat barang-barang yang bakal kita tambahkan di dalam. Soalnya ini bakal jadi pesawat yang paling canggih. Tentu saja ada kokpit di depan dan mesin di belakang. Di 4 ruangan kosong di tengah, kita bakal bikin ruang penyimpanan besar dengan banyak sekali penyimpanan, ruang makanan yang ada hewan, ladang tanaman, dan sumber makanan tak terbatas, ruang perdagangan villager yang besar, dan yang lainnya. Tapi kita juga bakal punya ruang hiburan yang ada mini golf, kolam renang, dan beberapa rahasia lainnya. Jadi kamu bisa hidup aja di pesawat ini kalau kamu mau. Tapi sekarang karena kita udah punya desain redstone pesawatnya, ayo kita kumpulin semua bahannya dan kita rakit buat lihat apakah ini beneran berfungsi. Ayo kita pergi ke peternakan slimeku. Oh wow, banyak banget slime blocknya. Itu dia. Aku cuma harus mastiin gak ada yang salah pasang, soalnya itu bakal gawat. Tapi kita juga butuh banyak banget honey blocks buat bikin ini berfungsi. Aku punya peternakan madu, tapi aku rasa nggak bakal cukup. Tunggu. Nggak jadi, deng. Ada banyak ini, woi. Oke, ini pasti bakal cukup banget sih. Ya ampun, kita butuh 402 piston, 507 observer, 381 sticky piston, beberapa redstone block, note block, dan beberapa barang kecil lainnya. Harusnya ini semua yang kita butuhkan. Jadi, ayo kita pasang. Bam! Tunggu dulu, aku masih harus masang semuanya. Oke, masang semua redstone ini jauh lebih susah dari yang aku bayangkan. Aku menghabiskan waktu sekitar 16 jam penuh. Oke, masang semua redstone ini jauh lebih susah dari yang aku bayangkan. Aku menghabiskan waktu sekitar 16 jam penuh buat bangun semua redstone ini. Ini mungkin kelihatan nggak terlalu banyak, tapi kalau kamu lihat ke bawah, lihat berapa banyak redstone-nya. Apa-apaan ini, bro? Aduh, ada mob juga di sini. Kembali ke apa yang aku bilang tadi. Lihat ini, ada banyak banget redstone-nya. Kalau kamu salah pasang satu aja dari semua ini, pesawatnya bakal rusak. Dan aku bohong kalau aku bilang aku nggak takut. Kalau ini nggak berhasil, aku tapi ya ini saatnya pembuktian. Tapi yang jelas kalian harus cek Pinggu yang udah ngebantu aku dengan semua ini. Aku nggak bakal pernah bisa melakukan ini tanpa dia. Dalam 3, 2... aku takut. Oke, maaf. Oke. Sorry. 3, 2, 1... Bentar, jalan kan nih? Tunggu. Kayaknya jalan deh. Yo, ini bekerja. Suara pistonnya berisik juga. Iya, kita bergerak. Oh my god. Oke. Oh my god. Oke, kita berhentiin ini. Tolong berhenti. Ya, berhenti. Oh my god. Ada yang rusak gak ya? Aku rasa nggak ada sih. Wah, itu gila banget sih. Jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan deh. Aku udah nggak sabar buat ngasih kejutan ke CDL dan Swag pakai pesawat ini. Mereka bakal bilang apa ya? Tapi dengan selesainya tahap 2 dan pesawatnya berfungsi, sekarang waktunya buat bagian yang menyenangkan, membangun interior di dalamnya. Di 4 ruangan tengah ini kita bakal punya ruang penyimpanan yang banyak banget tempat untuk nyimpen barang, ruang makanan dengan hewan, ladang, dan sumber makanan tak terbatas, rahasia biar kita nggak kelaparan di sini. Ruangan yang ini bakal punya ruang perdagangan villager, meja enchanting, dan hal-hal penting lainnya. Dan terakhir, ruang hiburan, yang kita bakal punya mini golf, kolam renang, dan beberapa hal keren lainnya. Tunggu. Kenapa ada zombie di atas sini? Keluar dari sini, Tapi ada masalah di ruang penyimpanan. Karena pesawat ini berjalan dengan cara didorong oleh piston, sayangnya peti biasa nggak bakal berfungsi di sini karena piston nggak bisa dorong peti. Tapi jangan khawatir, karena sebenarnya ada 5 metode berbeda yang bisa kita pakai untuk penyimpanan di sini. Dan yang pertama adalah rubah, karena mereka sebenarnya bisa pegang barang di mulut mereka. Kalau kalian mau satu shulker box penuh isi barang, masalah selesai. Tapi gimana cara kita ngambilnya lagi ya? Aku nggak mikir ke sana. Tunggu, apa kamu harus jatuhin sesuatu ya? Oh, nah gitu. Oke, aku sempat takut sebentar. Sekarang aku bikin tangga sampai ke atas dan aku taruh kamu di sini dulu. Oke ya. Dan metode kedua adalah lama.
Karena kamu bisa taruh peti di mereka dan mereka punya ruang yang jauh lebih banyak. Tunggu dulu, kenapa cuma ada 9 slot? Aku taruh seluruh peti di badan kamu dan cuma ada 9? Brah, tapi masih jauh lebih bagus daripada rubah sih. Dan bam. Dan yang ketiga adalah keledai. Daripada cuma 9 slot kayak lama bodoh ini, keledai punya 15 slot. Yang mana masih bukan 30 sih, tapi ya lumayan lah. Ya, oke, sekarang kita punya total 52 slot inventaris di pesawat ini. Yang mana belum cukup. Tapi tenang aja, 2 metode berikutnya jauh lebih bagus. Maksudku jauh lebih bagus. Selanjutnya ada perahu dengan peti. Karena ini dihitung sebagai entitas dan bukan blok peti biasa, piston masih bisa mendorongnya. Nggak kayak blok peti biasa. Dan ini juga punya 27 slot inventaris. Nggak kayak peti bodoh ini. Kita bikin banyak perahu ini, terus taruh semua di sudut sini. Biar nggak geser kemana-mana, aku bakal bikin rak kecil buat mereka kayak gini. Nah, itu bagus sih dan ringkas. Jadi ayo kita bikin rak lainnya. Oh yeah, bikin rak ketiga sekalian karena semakin banyak penyimpanan artinya semakin banyak barang yang disimpan. Tambahin glowstone di atasnya dan sekarang kita punya tunggu 322 slot inventaris. Metode penyimpanan terakhir sebenarnya jauh lebih bagus dan sejauh ini adalah yang terbaik. Aku pernah pakai ini di video-video sebelumnya di basis berjalan dan basis void, yaitu minecart dengan peti. Nah, ini super rapi, mudah ditumpuk dan kelihatannya jauh lebih bagus daripada perahu peti menurutku. Coba pilih mana yang lebih bagus dan gak sengaja ngedudukin mereka. Bruh. Aku bakal taruh banyak minecart ini mirip kayak gimana kita taruh perahu peti tadi. Aku bikin rak buat mereka biar terorganisir. Rak pertama selesai, ayo kerjakan rak kedua. Aku bakal bikin rak sebanyak mungkin. Bakal agak sedikit sempit sih pas ngambil barang, tapi ayolah, kita kan ada di dalam pesawat. Dan aku pikir itu semua minecart yang bisa dibuat. Tapi jujur, ini kelihatan keren banget sih ini, ya kan? Aku bahkan nggak tahu kenapa ini kelihatan keren, tapi emang iya. Dan buat nyelesain ruang penyimpanan, ayo kita taruh hewan-hewan di kandang terpisah mereka. Oh no, aku nggak sengaja ngebunuh dia. Oke, yang tadi mau aku bilang adalah sekarang hewan-hewannya nggak bisa berkeliaran gitu aja. Sekarang kita punya banyak minecart peti, banyak perahu peti, keledai, lama, dan rubah yang ngasih kita sedikit di bawah 1000 slot inventaris. Ini banyak banget sih. Dan dengan begitu